Terima kasih kepada Saudara Julian yang telah menyampaikan makalahnya. Kemudian acara yang ketiga adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Wahidah Rahmatika. Kepada Saudari Tika, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucap selamat kepada Saudara Julian yang telah melaksanakan seminar hasil pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk membahas makalah dari Saudara Julian. Untuk yang pertama langsung saja pada halaman kedua di abstrak itu untuk penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan peranan modal sosial, peran stakeholder, dan impact dari pengelolaan kandang komunal. Mungkin saran dari saya untuk pengelolaan kandang komunal bisa ditambahkan dengan kandang sapi komunal sesuai dengan judul, atau mungkin bisa disamakan dengan tujuan dari awal yang untuk pengelolaan peternakan sapi komunal saja. Kemudian pada halaman yang ketiga, pada latar belakang di kalimat yang pertama, paragraf pertama, mungkin bisa ditambahkan kalimat dari peneliti sendiri, kemudian baru didukung oleh citasi yang dicantumkan di dalam latar belakang tersebut. Kemudian pada paragraf kedua ini menurut saya terlalu banyak, sehingga mungkin bisa dijadikan 2 paragraf saja. Kemudian langsung saja pada halaman ke-8. Di keadaan umum dan hasil penelitian dan pembahasan, ini menurut saya sudah cukup baik. Namun ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, untuk peternak yang mengikuti mungkin bisa disebutkan ada berapa peternak, kemudian apakah semua peternak diikuti komunitas, dan apakah ada peternak yang tidak mengikuti kandang komunal ini. Kemudian kan tadi dijelaskan adanya kesulitan waktu awal untuk pengelolaan kandang ini. Nah, sebagai pengelola dari kandang komunal ini yang berperan dalam pengembangan pengelolaan kandang komunal ini siapa saja? Apakah untuk struktur organisasi dari pengelolaan kandang komunal ini itu sama dengan struktur organisasi dari kelompok ternak? Kemudian yang kedua, itu bagaimana pembagian petak kandang bagi peternak? Karena kan mungkin setiap peternak itu memiliki jumlah ternak itu yang berbeda-beda, sehingga mungkin ada peraturan atau persyaratan khusus bagi peternak yang memiliki jumlah ternak sapi yang lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menandai hak milik peternak, karena kan mungkin untuk kandangnya itu kan sama. Nah, gimana karena tidak ada gambar terkait dengan kandang komunalnya. Kemudian saya juga ingin bertanya terkait dengan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum, itu apakah hanya di awal saja, yaitu hanya memberikan fasilitas pembangunan kandang komunal, atau juga diberikan sebuah pemberdayaan atau sosialisasi terkait dengan pengelolaan kandang komunal atau pengelolaan peternakan sapi selama kurun waktu 2012 sampai saat ini, atau hanya memberikan fasilitas pembangunan saja di tahun 2012, sehingga stakeholder itu datang untuk memberikan pemberdayaan kepada peternak. Selanjutnya ada saran dari saya terkait dengan stakeholder yang dituliskan oleh Saudara Julian, mungkin bisa ditambahkan tahun
dari stakeholder itu masuk pada tahun berapa sehingga bisa dilihat terkait dengan peningkatan stakeholder. Cek. Persaingan terkait dengan persaingan dalam penjualan sapi antar peternak itu apakah ada persaingan dan juga apakah dari peternak tersebut itu memiliki kualifikasi pengelolaan yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin cukup dari saudara Julian sudah cukup baik sehingga dari saya sudah cukup. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tika atas pembahasannya. Untuk selanjutnya, tanggapan dari Saudara Julian atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudari Tika, dipersilahkan. Sebenarnya terima kasih atas saran dan masukannya. Insya Allah akan saya perbaiki untuk makalah saya dan skripsi saya. Lalu untuk beberapa pertanyaan nanti mungkin ada yang diulang ya Mbak, karena tadi agak ada yang terpotong-potong dan lumayan banyak begitu. Kadang saya ada yang terlewat. Yang pertama itu ada berapa peternak di sana? Itu sekitar 25 peternak yang ada di sana. Itu memiliki sekitar 2 sampai 3 rata-rata, ada juga yang sampai 5 di sana. Lalu untuk pertanyaan kedua, ada yang boleh diulang tadi yang kedua? Oh, sekat ya? Sekat ya? Untuk kandang di sana itu memang di sekat-sekat di kandang komunal. Ini seperti contohnya dalam slide ini. Ini di sini yang gambar pertama dalam observasi ini merupakan bentuk kandang komunal yang ada di Padukuhan Keluar Wetan. Jadi ada sekat-sekat. Jadi berbeda dengan kandang komunal yang ada di daerah-daerah lain itu yang langsung plong. Ini kandang komunal ini merupakan desain dari masyarakat sendiri. Mereka yang menginginkan kandang komunal yang bentuknya seperti ini. Jadi yang di bawahnya itu sekat-sekatnya terlihat itu sekitar 2 meter jaraknya. Itu diisi sekitar 2 sapi atau 3 sapi, yang satunya itu ada mungkin pedet, jadi kecil. Jadi kalau tiga-tiganya ditaruh di situ itu nggak cukup. Lalu untuk menandainya, jadi ya ini kan masyarakatnya homogen di sana. Jadi mereka udah paham ini sapinya siapa dan punya siapa, itu udah paham. Jadi enggak ada apa ya, kayak ini punyaku itu punyamu, bukan kayak gitu. Tapi udah ada sekatnya, mereka menyewa di situ dan mereka memberi pakan sendiri di situ. Jadi sekat-sekatnya ini merupakan ide dari masyarakat sendiri, karena mereka memiliki ide bahwa ketika sapi itu diberi pakan, karena tadi pemberian pakannya itu diberikan sendiri-sendiri, kadang ada yang memberi pakannya itu terlalu kesiangan. Itu kalau sapi itu melihat sapi satunya itu diberi pakan dan dianya nggak diberi pakan, itu akhirnya sapinya stres, akhirnya diberi sekat tadi ya. Dan diusahakan untuk sapi itu tidak bisa melihat sapi yang sedang diberi pakan. Jadi untuk peletakannya itu disewakan antar satu petak itu ada 2 sapi, itu ada bisa juga itu ada 2 peternak di situ. Lalu untuk cara menandai tadi udah. Lalu untuk bantuan dari dinas itu sebenarnya bantuan dari awal itu sekitar 22 sampai 25 sapi itu dari Dinas Pertanian dan Pangan. Nah, itu
ada juga bantuan-bantuan selanjutnya itu ada seperti mesin jahit, ada juga bantuan yang lain. Ini dikarenakan ini adanya pemasaran dari perencanaan BKM Bina Mandiri. Jadi BKM itu sebagai penyalur antara peternak dengan dinas-dinas. Jadi dapat dana PLBPK itu sekitar 1 miliar, itu dibagi menjadi 3. Yang 700 juta itu untuk pembangunan, yang 300 juta itu untuk perencanaan, dan untuk yang 100 juta itu dibagi menjadi untuk pemasaran dari hasil yang dibuatkan dari program PLPBK itu. Ada beberapa padukan yang ikut, dan akhirnya yang terima itu hanya Padukan Keluarwetan dengan membangun kandang komunal. Nah, itu ada berbagai perencanaan di beberapa padukan, akhirnya itu diedarkan kepada dinas, ditawarkan bahwa di sini ada pembangunan, dan alhamdulillah itu ada dana terus masuk di situ. Jadi adanya BKM Mandiri sebagai perantara antara desa dengan dinas terkait. Lalu untuk bantuannya tetap masuk sekarang, dan kemarin sebenarnya dari pengelola sendiri, ketua dari kelompok Sembulur ini mendapatkan bantuan lagi, ditawari untuk mendapatkan bantuan sapi, tapi beliau menolak karena beliau merasa kalau diberi bantuan lagi sangat besar tanggung jawabnya, nanti kalau tidak bisa mengolah akhirnya mangkrak seperti kandang-kandang yang sebelumnya ada gitu. Lalu untuk pemberdayaannya, biasanya masyarakat itu diajak untuk kegiatan pelatihan-pelatihan, dan banyak juga diminta untuk menjadi pembicara di daerah. Jadi ketua dan salah satu tokoh pemuda yang ada di Desa Kulwaru, sepertinya ini juga masuk mungkin Mas Arief di room ini, itu diajak untuk berbagi ilmu tentang pengelolaan kandang komunal untuk masyarakat di daerah lain gitu. Lalu untuk yang terakhir tadi apa Mbak? Lupa. Tadi sedikit kepotong. Melalui lewat saran tadi. Saran atau untuk pertanyaannya? Yang setelah saran tadi apakah ada pertanyaan? Karena tadi terpotong. Oh ya. Setelah saran itu ada pertanyaan, apakah antar peternak itu memiliki persaingan dalam penjualan ternak sapi itu, karena kan mungkin pas Idul Adha itu kan banyak banget yang pengen beli sapi. Nah, kemudian kan pada datang di sana. Nah, itu apakah ada persaingan antar peternaknya, atau mungkin ada pelanggan tetap yang akan mengambil ternak sapi yang ada di sana gitu, sehingga untuk pengelola kandang komunal ini memberikan rekomendasi untuk membeli ternak sapi di beberapa peternak di situ, seperti itu. Ya, makasih. Sebenarnya di kandang komunal ini kebanyakan ternak sapi itu adalah sapi betina. Jadi mereka lebih mengutamakan sapi yang produktif, jadi bisa beranak. Nanti anaknya itu bisa dijual. Atau mereka juga punya inisiatif bahwa anaknya itu tidak jual, tapi dipelihara sendiri. Nah, untuk yang penjualannya, biasanya peternak itu memiliki, udah punya link pedagang, itu langsung dihubungi, bisa langsung datang ke situ. Atau juga waktu adanya Idul Adha itu sekitar 6 bulan sebelum Idul Adha itu ada program dari Koperasi Kubaweta tadi yang hubungannya antara pedagang, peternak, dan koperasi. Itu tadi ada program pengemukan. Jadi koperasi membeli sapi dari pedagang, lalu koperasi diberikan kepada peternak itu untuk dipelihara dan digemukkan, dan untuk bagi hasilnya sekitar 70 untuk peternak dan 30 untuk koperasinya. Jadi ada bagi hasil di situ. Nah, di situ setelah sapi itu gemuk pada Idul Adha dijual bareng-bareng. Jadi misalkan ada digemukkan 7, dijual 7-7-nya itu udah ada link, dan pedagang tadi yang dibeli dari koperasi itu yang mengambil biasanya begitu. Jadi tidak ada persaingan. Untuk penjualan pedet itu biasanya sudah ada link sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kompetisi yang ekstrim di sana, begitu. Mungkin ada tambahan atau ada yang kurang dari jawaban saya? Untuk
untuk struktur pengelola kandang komunal tadi, apakah sama dengan struktur pengelolaan di kelompok ternak? Oke, untuk struktur organisasi di Padukuhan Keluar Wetan ini masuk ke dalam kelompok tani Ngestu Bawono 2. Jadi kelompok ternak sapi komunal ini, kelompok ternak Sempulur ini merupakan salah satu kegiatan dari peternak dari kelompok tani. Jadi kelompok ternak ini di dalamnya kelompok tani itu. Jadi subbagiannya itu ada ternak, lalu ada perikanan, ada juga perkebunan begitu. Itu salah satunya ada kelompok ternak Sempulur itu tadi. Jadi karena di situ karena kebanyakan peternak itu merupakan bagian dari kelompok tani Ngestu Bawono 2 yang ada di Padukuhan Keluar Wetan. Begitu. Untuk struktur organisasinya beda. Ketuanya kelompok ternak sendiri, lalu ketua kelompok tani sendiri. Namun ada juga yang merangkap jabatan begitu. Oke. Apakah ada tanggapan dari Mbak Tika? Saya rasa sudah cukup. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini akan dibuka dalam 2 termin. Untuk 1 termin dibuka untuk 2 orang penanya. Langsung saja kita buka termin yang pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan memberikan simbol tangan di kolom komentar terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin saya sangat perlu masukan dari teman-teman atau pertanyaan untuk memperbaiki skripsi saya, karena ini merupakan skripsi pertama saya dan sepertinya masih banyak kekurangan gitu. Ya, Saudara Muklis. Yang pertama, untuk yang kedua ada lagi? Jika belum ada, mungkin Saudara Muklis dapat, ya, Saudari Winda Puspita. Baik, sudah ada 2 orang penanya. Untuk yang pertama, dipersilahkan kepada Saudara Muklis untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Mbak Moderator, Mbak Lutfi. Saya ucapkan selamat kepada Mas Julian atas seminar hasil pada hari ini. Semoga lancar. Pertanyaan saya, apakah ada studi banding antara desa tetangga dari Kulwaru? Sebab kebetulan di desa Kulwaru itu dekat dengan rumah mbah saya. Kebetulan di sana tidak ada yang namanya kandang komunal
ataupun yang seperti yang di Desa Keluaru tersebut. Dah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Winda untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Ya, sudah terdengar. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Julian, kan di tujuan salah satu tujuannya atau rumusnya masalahnya itu kan mengidentifikasi peran ketua kelompok. Nah, boleh ditekankan lagi sebenarnya peran ketua kelompok dalam kelompok peternak sapi komunal itu seperti apa? Jadi tolong ditekankan lagi sebenarnya peranan dari ketua kelompok itu seperti apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kepada Saudara Julian dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Muklis dan Saudari Winda. Yang pertama, apakah ada dari Saudari Muklis studi banding dari desa yang ada di tetangga desa dari Desa Keluaru? Nah, itu beberapa biasanya individu yang datang ke Desa Keluaru itu untuk belajar bagaimana pengelolaan peternakan ternak sapi begitu. Mereka belajar, ada juga yang mencontoh jadi bukan kelompok yang datang ke situ, tapi secara individu untuk belajar. Dan ada beberapa padukuan lain itu juga mencontoh dengan kandang-kandang komunal yang dalam skala kecil. Misalkan ada 2 keluarga atau 3 keluarga, itu ada. Seperti tadi ada di gambar juga yang saya screen tadi. Lalu untuk peran dari pertanyaan dari Saudari Winda, peran dari ketua kelompok, ini sangat penting, Mbak. Jadi ketua kelompok dan pengurusnya itu sangat penting karena ini merupakan awal dari ide pembangunan kandang komunal itu yang diprakarsai oleh ketua kelompok itu sendiri. Nah, mereka memiliki ide untuk membangun kandang komunal dan bersukarela untuk dari tiap rumah ke rumah itu menanyakan izin apakah mau dibangun kandang komunal atau tidak begitu. Jadi sangat penting di sini. Lalu untuk waktu perencanaannya mereka juga berkumpul untuk bagaimana desain kandang komunal itu akan dibangun, bentuknya gimana. Itu ide-idenya dari mereka itu. Jadi pengurus dan ketua kelompoknya itu tadi. Lalu selanjutnya ketua kelompok itu sebagai contoh. Jadi sebagai contoh untuk peternak-peternak yang baru atau peternak-peternak yang lain yang ada di kandang komunal. Jadi mereka ketua kelompok dan pengurusnya itu mencontohkan bagaimana cara pengelolaan yang baik, terus memberikan karena pengalamannya itu lebih, jadi memberikan saran-saran. Lalu gini nih pengelolaan yang bagus untuk peternakan kayak gitu. Jadi lalu juga ketika ada sapi lepas atau pengawian sapi itu mereka ikut membantu, walaupun yang lain itu ada beberapa yang nggak membantu begitu. Mereka tetap membantu. Di situ ada peran tersendiri begitu yang tersirat dari ketua kelompok dan pengurusnya begitu. Baik, untuk penanya apakah ada tanggapan? Sudah cukup, Mbak. Berarti Mas Julian, berarti yang maksudnya yang belajar ke keluar itu bersifatnya masih individu ya, belum kelompok. Ya, tapi untuk daerah lain seperti daerah Temanggung, lalu juga UGM, lalu ada juga yang dulu dari Tapanuli, Universitas dari Tapanuli itu datang itu untuk studi banding itu sendiri, begitu. Itu secara berkelompok. Tapi untuk desa sekitar itu biasanya belajar itu secara individu di sana. Karena di sana nggak ada badan seperti BKM. Di desa lain itu nggak ada badan seperti BKM. Jadi untuk dana masuk atau dibangun kandang komunal itu sangat susah. Karena BKM ini berdiri pada tahun 2007, itu programnya dari SBY.
pada program PNPM itu diadakan ada badan khusus, dan sekarang itu nggak ada dana untuk BKM karena ada pergantian pemerintah. Nah, sekarang itu ada dana 1 miliar itu tidak langsung ke BKM, tapi langsung ke desa. Jadi ada program padat karya seperti itu yang masuk ke desa. Jadi BKM sekarang itu bisa dibilang hidup tapi nggak mau hidup tapi masih ada tapi juga nggak jalan gitu. Apakah Mungkin sudah dari- cukup? Cukup, Oh, Mbak. ya. Selanjutnya, untuk termin kedua, kita buka untuk 2 penanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menunjukkan. Oh ya, untuk yang pertama, dari Saudari Asna Nawalia dan dari Udiarga. Dipersilakan kepada Mbak Asna untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Sebelumnya selamat kepada Mas Julian karena telah menempuh seminar hasil. Saya Asna, saya ingin bertanya, ini kan masa pandemi, jadi kendala-kendala penelitian kan pasti lebih banyak kan yang terjadi gitu. Apa saja kendala Mas Julian ini selama penelitian di lapang? Nah, tadi kan juga ada dokumentasi yang online itu ya, apakah pengambilan data secara online itu efektif atau tidak menurut Mas Julian? Terima kasih. Selanjutnya kepada Udiarga untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Suara saya didengar ya? Ya, sudah terdengar jelas. Ya, sebelumnya selamat buat Mas Julian ya. Dan selamat pagi untuk Bu Retno dan Pak Agung. Nah, saya mau tanya untuk Mas Julian, sama sih hampir sama kayak Mbak Asna tadi, bagi aja pengalaman tentang penelitiannya, kan ini wawancara gitu ya. Terus saya mau tanya, kan tadi dijelaskan sampel atau gimana ya, itu kan tadi pakai purposive. Nah, terus karena Mas Julian tadi bilang karena tidak puas gitu, makanya pakai Snow Bali gitu ya Mas ya. Nah, itu bisa dong diceritain kenapa nggak puas, dan ya pengalamannya aja sih gimana. Nah, itu aja. Terima kasih ya Mas. Oke. Untuk selanjutnya, kepada Saudara Julian, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Udiarga dan Mbak Asna. Yang pertama dari Mbak Asna itu kendala-kendala waktu pandemi ya. Itu pada awalnya saya melakukan penelitian itu secara luring niatnya, tapi karena ada pandemi, akhirnya saya mencoba hubungi dari pihak desa apakah saya bisa masuk ke sana. Akhirnya dari pihak desa itu nggak memperbolehkan saya masuk ke sana begitu. Itu di bulan Juni, waktu saya setelah seminar proposal dulu. Lalu saya mencoba untuk menghubungi dosen pembimbing dan alhamdulillahnya diberikan untuk penelitian secara online dahulu. Jadi alhamdulillah untuk penelitian online ini, pengambilan data secara online ini mendapatkan data yang efektif, Mbak. Jadi saya setelah ada beberapa pengambilan data itu ada sekitar 6 kali wawancara dengan dengan informan, itu selesai pada bulan Juli, pertengahan Juli itu udah selesai. Saya menuliskan bab 4, 5, dan 6 itu sekitar bulan Juli hingga Agustus. Lalu saya mencoba untuk menghubungi kembali pihak desa, apakah saya boleh untuk datang ke desa. Alhamdulillah dibolehkan, tapi diharuskan untuk rapid test dahulu. Akhirnya saya baru bisa datang ke sana sekitar bulan Oktober. Bulan lalu itu sekitar tanggal 12 hingga 15, dan itu tetap saya tidak bisa observasi secara langsung. Jadi saya tidak menginap di sana, tapi menginap di Jogja kotanya. Jadi setiap hari saya bolak-balik dari Jogja dan ke Kulwaru. Lalu untuk pengambilan data offline-nya, sebenarnya saya ini sekalian observasi karena saya di proposal itu ada observasi. Nah, di tanggal itu saya sekalian wawancara, sekalian observasi yang ada di desa itu bagaimana, sekalian pengambilan dokumentasi begitu, dokumentasi berkas-berkas dari
perencanaan kandang komunal itu bagaimana, lalu perencanaan desa itu bagaimana, itu ke pihak BKM dan pihak desa. Lalu juga ada wawancara kepada dinas-dinas terkait gitu. Itu kalau online itu efektif, Mbak. Alhamdulillahnya. Lalu untuk yang keempat, dari pertanyaan Mas Udi Arga, itu kenapa dari purposif itu ke snowball. Nah, ini saya awalnya menentukan purposif itu orang-orangnya seperti dari pengelola kandang komunal, lalu anggota BKM dan masyarakat itu sudah saya wawancarai, tapi kok masih ada yang mengganjal begitu, karena saya nggak bisa dapat data yang karena dari beliau-beliau mengatakan bahwa mereka ada mitra dari IAS UGM. Nah, saya mencoba untuk menghubungi IAS UGM. Nah, itu saya coba menghubungi teman saya, si Aji, itu coba untuk hubungan saya kepada teman-teman IAS. Dan akhirnya dari IAS dapat, tapi di periode. Karena IAS kan setiap tahun kan berganti tuh pengurusnya. Jadi baru berjalan. Jadi saya bertanya dari waktu-waktu, dari program 2017, lalu saya tanya pada awalnya itu bagaimana, itu ke pengurus 2014, dan akhirnya saya ditemukan kepada penghubung antara desa Padukan Kepulauan Wetan dengan lembaga UGM. Nah, itu ada salah satu alumni dari UGM itu diminta oleh ketua kelompok tani, karena ketua kelompok tani itu merasa di daerahnya itu banyak limbah kotoran sapi yang itu tidak bisa dikelola, karena mereka mencoba untuk membuat pupuk itu tidak bisa berhasil, dan akhirnya mereka ketua kelompok itu bertanya kepada tokoh pemuda itu yang alumni UGM itu, Mas, buat saya dihubungkan dengan universitas, mungkin kalau bisa buat memanfaatkan limbah yang ternak yang ada di sini begitu. Akhirnya dihubungkan dan alhamdulillah ada pelatihan tadi, dan akhirnya pembuatan pupuk kompos itu jadi dan bisa dijual belikan dan digunakan sendiri begitu. Lalu yang terakhir tadi apa, Mas? Kenapa tidak? Udah Mas, udah terjawab kan tadi, udah dikatakan alasannya kenapa dari purposif ke Snow Bali tadi kan. Oh, oke.